Morgen. Wie geht es euch? Geht es euch gut? Apa kabar kalian semua? Apakah semua baik-baik saja? Wir treffen uns wieder mit Frau Imas. Kita bertemu lagi dengan Frau Imas. Kita akan belajar tentang Uhrzeit atau jam dalam bahasa Jerman level A1 atau level A1. Ya, kita akan belajar bahasa Jerman tingkat dasar level A1 atau dalam bahasa Jerman A1. Uhrzeit. Oke ya. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana konsep penyebutan jam dalam bahasa Jerman, perlu kita ketahui dahulu bagaimana budaya Jerman tentang waktu. Tentu sudah pada tahu dong bagaimana budaya Jerman. Budaya Jerman tentang waktu adalah sangat tepat waktu, pünktlich. Ya, lawannya verspätet atau Verspätung itu terlambat. Ya. Orang-orang Jerman itu sangat menghargai waktu. Menghargai waktu adalah seperti menghargai diri sendiri, juga menghargai orang lain. Kita akan dianggap buruk, dianggap jelek kalau kita sudah tidak tepat waktu. Di Jerman, terlambat 5 menit pun kita berkabar dengan orang yang kita ajak janjian, ajak bertemu. Beda dengan di Indonesia, kalau terlambat 5 menit, 10 menit, 15 menit, tanpa ada kabar. Kalau di Jerman, biasanya ya, kalau di Jerman 5 menit bahkan 3 menit pun dia berkabar. Nah, bagaimana alasan orang Jerman jika memang benar-benar harus terlambat? Ya, beda dengan di Indonesia. Alasannya macet, keretanya tidak tepat waktu atau segala alasan transportasi lainnya. Jika di Jerman, alasan transportasi itu tidak wajar. Karena semuanya itu sudah diatur dengan baik, dengan sedemikian rupa, bahkan ada aplikasinya yang memberitahukan jam kereta ini berangkat jam sekian, kereta ini berangkat jam sekian. Pokoknya semuanya tepat waktu. Jikapun ada terlambat, itu akan diinfokan, ya. Kira-kira apa sih kalaupun kita harus terlambat? Alasan apa kira-kira yang logis? Nih, contohnya, zum Beispiel. Oh ya, sebelumnya di Jerman itu janjian dengan dokter, apalagi dengan rekan kerja, itu tuh kita tidak boleh terlambat ya. Kalau dengan dokter, kalau sudah terlambat sekali, kita tuh sudah dianggap kurang baik ya. Nih, contoh-contoh alasan yang kira-kira masuk akal. Es tut mir so leid, dass ich zu spät bin. Mein Wecker hat nicht geklingelt. Oh, maaf, saya datang terlambat. Beker saya tidak berbunyi. Nah, itu salah satu alasannya. Atau yang lain lagi. Entschuldigung für die Verspätung. Maaf untuk keterlambatannya. Ich habe heute Morgen den ersten Zug verpasst. Ya, saya pagi ini untuk kereta pertama saya tertinggal. Ya, jadi ketinggalan kereta. Lalu selanjutnya apa lagi? Es tut mir leid, dass ich dich so lange warten lassen. Saya juga minta maaf karena saya telah membuat Anda menunggu lama. Saya telah membuat kamu menunggu lama. Atau yang lain lagi. Es tut mir so leid, dass ich zu spät bin. Meine Autoschlüssel morgen verloren. Meine Autoschlüssel ist morgen verloren ya. Atau tiba-tiba kunci mobil saya hilang ya. Tapi umumnya di sana itu rata-rata menggunakan kendaraan umum ya. Selanjutnya menuju tema Uhrzeit atau waktu ya. Formal, ada situasi formal, itu situasi resmi, dan ada situasi informal, itu tidak resmi. Ya, untuk situasi formal ini biasanya di perkantoran, pokoknya di situasi yang sangat resmi ya, penyebutannya itu berbeda. Bagaimana perbedaannya? Kita lihat. Nah, ini Zeitangaben.
Zeitangaben artinya keterangan waktu. Bagaimana cara bertanya tentang waktu? Nah, ini dia. Yang pertama, wie viel Uhr ist es? Jam berapa ini? Wie viel Uhr ist es? Es ist ini jam. Itu seperti dalam bahasa Inggris on ya. Es ist ini pada jam gitu. Selanjutnya yang ini biasanya digunakan untuk situasi informal atau tidak resmi. Wie spät ist es? Jam berapa ini? Nah, jam berapa ini? Mana pointernya? Jam berapa ini? Es ist bisa juga begitu ya. Ini jam. Oke, selanjutnya paham ya? Ini untuk menanyakan jam. Selanjutnya, saya akan jelaskan situasi formal terlebih dahulu. Jam 8. Ingat ya, kita akan belajar lagi tentang angka, mengingat-ingat kembali tentang angka. Oke, 8 bahasa Jermannya adalah ya. Uhr. Wie viel Uhr ist es? Atau wie viel Uhr ist es? Es ist 8 Uhr. Jam berapa ini? Sekarang jam 8. Sekarang bagaimana penyebutan? Ini ada morgen, ada abend. Ya, untuk keterangan waktu, jika kita menunjukkan misalnya jam 8 malam, kita bilangnya 8 Uhr abend. Atau 20 Uhr, boleh. Jam 20.00 ya, boleh. Sekarang jam 8:10. Bagaimana penyebutannya? Mudah saja. 8 apa bahasa Jermannya? 8 ya, Uhr, ini wajib ya. 8 Uhr 10 ya, 10 itu 10. Jam 9:15 bagaimana? 9 bahasa Jermannya apa? 9 Uhr 15 ya. Jadi tinggal diganti-ganti ininya aja. Sama Uhr itu sudah baku. Selanjutnya 9:30 bagaimana? 9 Uhr 30. Selanjutnya jam 9:53 bagaimana? 9 bahasa Jermannya 9. 53 bagaimana bahasa Jermannya? 53. Oke, paham. Sampai di sini mudah bukan? Oke. Deutsch ist einfach. Bahasa Jerman itu mudah. Nah, ini kesimpulannya. Untuk penyebutan jam dalam bentuk formal, kita sebutkan jamnya dulu, baru menit. Oke. Selanjutnya, bagaimana penyebutan jam dalam bentuk informal? Nah, ini agak lebih complicated atau agak lebih complicated ya. Es ist complicated, aber es ist noch leicht. Masih mudah lah ya. Es ist noch einfach. Minute ini kuncinya adalah Minute Uhr. Jadi kita penyebutannya itu menit dulu baru jam. Kebalikannya dengan situasi formal, situasi informal penyebutannya menit dulu baru jam ya. Oke, kita lihat gambar berikut ini. For itu kurang. Nah itu apa? Nah itu lewat. Nah, kalau tepat bagaimana? Gampang kalau tepat. Es is ini jam 12 misalnya. Es is 12 Uhr. Nah, gampang kan? Es is 12 Uhr. Itu jika jamnya tepat. Mirip dengan penyebutan jam dalam situasi formal. Selanjutnya, Viertel itu apa sih? Viertel itu 15/4 ya. Jika dalam bentuk formal penyebutannya cukup 15, 15 itu. Kalau untuk informal dia menggunakan Viertel. Viertel maksudnya adalah jam misalnya ini jam 9 kurang jam 12 kurang 15 menit misalnya. Itu Viertelvor. Kalau Viertelnach itu jam 12 lewat 15 menit. Kemudian apa? Halb ada vorhalb. Nah, halb itu setengah atau 30 menit. Nah, misalnya setengah 6. Es ist halb 6. Es ist halb 6.
half itu setengah, 6 itu 6. Oke. Setengah 6, S is half 6. Misalnya jam 6, jam setengah 6 kurang 10 menit. Berarti S is 10, lanjut ini, 4 half 6. Kemudian bagaimana kalau misalnya setengah 6 lewat 10 menit? Ingat konsepnya menit dulu. Berarti S is 10 nah half 6. Ya, paham ya? Ini kesimpulannya. Untuk 4 itu 4 adalah kurang. Nah adalah lewat. Virtual itu 1/4, half itu setengah. Oke, contoh. Bicycle. Contoh, kita ganti warnanya ya. Jam 9, untuk jamnya yang pas itu lebih mudah ya. S is, nah, jam 9, 9-nya diganti menjadi 9 Uhr. S is 9 Uhr. Kalau formal gimana? Ya, 9 Uhr. Selanjutnya, 11 lewat 4. Ingat dong, tadi konsepnya apa dulu? Ya, menit dulu kita sebut. S is ini jam gitu ya. S is itu udah ungkapannya seperti itu. Nah, 4, menitnya 4 berarti S is 4. Nah, lewat, apa bahasa Jermannya lewat? Nah, jadi S is 4 nah 11. 11 itu kan 11 ya. S is 4 nah 11. Jadi ini adalah jam 11 lewat 4 menit. Oke, paham? Selanjutnya, 11 lewat 15 menit. Ingat, konsepnya lagi, ini kan informal ya, tidak resmi ya. 15 itu apa? 15 itu 1/4 dalam bahasa Jermannya Viertel. 11, 15, berarti ingat konsepnya menit dulu kita sebut. S is Viertel lewat nah 11. Oke, mudah kan ya? Sekarang 17.20 bagaimana? 17.20 bisa dua kemungkinan. 20 dalam bahasa Jerman itu 20. S is 20, lewat itu nah. 17 apa? 17. S is 20 nah 17. Boleh nggak begitu? Boleh. S is 20 nah 5. Boleh nggak? Boleh. Kenapa 5? Ya, 17 itu bisa dikatakan dengan jam 5. Oke, selanjutnya. Nah, 17.20 itu sama dengan setengah 6 kurang ya 10 menit. Ya, 17.20 itu sama dengan setengah 6 kurang 10 menit. Pengucapannya bagaimana? Kembali saya tekankan, penyebutannya adalah menit dulu baru jam. 10 itu apa bahasa Jermannya? 10. S is 10. For apa for? For itu kurang ya, kurang. For itu kurang. S is 10 for half 6 ya. S is 10 for half 6. Kok half 6? Ya iyalah, kan ini setengah 6 kurang 10 menit. Setengah itu kan sudah saya jelaskan, setengah itu half ya. S is 10 for half 6. Oke. Sekarang jam 8.40. Bagaimana? Yang gampangnya. Yang gampangnya S is 40 nah ini adalah jam 8.40. Bos, boleh nggak? Nah, ini jam 8.40 ini sama dengan jam setengah 9 lewat 10 menit. 10. S is 10 lewat itu nah. Half 9 itu setengah 9 ya. Setengah 9. Nah, bisa nggak kalau kita bilang jam 8.40 sama dengan jam 9 kurang 20 menit. S is 20 for 9 ya. For itu kurang, 20 itu menitnya. Oke. Kalian bisa pilih yang mana saja. Hanya sebaiknya semuanya dikuasai agar tidak bingung. Nah, ini 10.45. Bagaimana sih? 10.45 itu sama dengan jam 11 kurang 15 menit.
Ingat konsepnya menit dulu. Menit 15. 15 Jermannya apa? Viertel. S is Viertel kurang for L. S is Viertel for L. Ini adalah jam 11 kurang 15 menit. Nah, sekarang kalau jam 4.50. 4.50 boleh nggak kita bilang S is 50 nach 4? Ya, boleh. Bisa juga sama dengan kan jam 4.50 itu sama dengan jam 5 kurang 10 menit. Berarti S is, menitnya dulu, S is 10 for 5. Jam 5 kurang 10, dibacanya dari belakang kalau bahasa Indonesia. Jam 5 kurang 10 menit. Nah, sekarang kalau 2.30 apa? Gampang, 2.30 itu setengah 3. Setengah apa? Half. Jadi S is half dry. Oke, paham sampai di sini? Habt ihr verstanden? Apakah kalian paham? Ya, selanjutnya. Nah, baik, saya cukupkan sekian untuk materi jam. Kalian tinggal sering berlatih. Jika sering berlatih, lama-lama menguasai. Ya, saya tekankan kepada kalian berlatih. Ketika kita berlatih, lama-lama kita hafal, menguasai konsepnya. Oke, vielen Dank. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Terima kasih untuk perhatiannya. Auf Wiedersehen.